Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar galonyo? Mudah-mudahan kalian pada hari ini masih tetap semangat, masih tetap stabil dan kembali berada di sini. Anak-anakku sekalian, pada mapel informatika kita pada kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang aplikasi dan layanan internet. Tujuan belajar kita pada kali ini, yang pertama adalah mengenal jenis aplikasi internet, yang kedua adalah mengenal layanan internet, dan yang terakhir memahami fungsi dan layanan internet. Aplikasi dan layanan internet yang bakal kita pelajari, yang pertama itu nanti ada www, yang kedua adalah email, yang ketiga adalah cloud storage, yang keempat weblog, yang kelima search engine, dan yang terakhir adalah social networking. Kita masuk yang pertama, yakni www. Apa sih www itu? www itu adalah kepanjangan dari World Wide Web, merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam bentuk dokumen-dokumen yang disebut dengan halaman web. Umumnya, biasanya www ini dikenal dengan web, di mana ada web ini adalah sistem informasi di mana dokumen dan sumber daya web lainnya saling terkait dan dapat diakses melalui jaringan internet. Setiap halaman www dapat dibuka melalui alamat website-nya. Misalnya contoh kalau di sekolah kita kan www.smpku.sch.id. Nah, untuk mengakses www tersebut, jadi kita harus menggunakan aplikasi perangkat lunak yang biasanya disebut dengan browser web, atau yang biasa kita pakai adalah Google Chrome ya. Nah, itulah yang disebut dengan www. www adalah aplikasi yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam bentuk dokumen-dokumen yang disebut dengan halaman web. Selanjutnya adalah email. Email itu adalah kepanjangan dari electronic mail, yakni aplikasi yang digunakan untuk mengirim pesan dalam bentuk elektronik. Nah, kita bisa mengirim beberapa file ke alamat email tujuan kita. Kita bisa mengirim dalam bentuk tulisan, kita bisa mengirim bentuk foto, bisa mengirim dokumen ya lewat yang namanya email. Ustaz yakin kalian semua sudah memiliki email masing-masing ya. Biasanya kalau kita punya HP smartphone, sudah barang tentu kita sudah punya yang namanya email. Nah, penyedia layanan email yang populer itu adalah Gmail. Misal seperti Ustadz ya, alamat email Ustadz adalah andi.rejang@gmail.com. Yang selanjutnya adalah weblog. Weblog lebih dikenal dengan sebutan blog, yakni merupakan bentuk lain dari halaman website. Blog digunakan oleh pengguna pribadi untuk menampilkan tulisan-tulisan ataupun informasi. Contoh dari weblog ini yang paling populer orang gunakan adalah yang namanya Blogspot dan WordPress. Nah, itulah yang disebut dengan weblog. Yang selanjutnya adalah cloud storage. Apa itu cloud storage? Cloud storage adalah layanan ruang penyimpanan di internet. Untuk menggunakan cloud storage itu biasanya ketika kita membuat email, kita sudah memiliki yang namanya Google Drive. Google Drive biasanya memiliki kapasitas 15 GB. Jadi dengan cloud storage kita bisa menyimpan file-file data-data ke internet. Yang paling contoh sederhananya yang mudah
kita ketahui bersama-sama itu adalah Google Drive. Biasanya kita nyimpan data itu menggunakan yang namanya Google Drive. Sebenarnya banyak macam cloud storage itu, bukan hanya Google Drive, ada yang Dropbox, ada yang Mediafire. Jadi dia ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Kalau yang gratis sudah pasti berbeda dengan yang berbayar. Yang selanjutnya adalah social networking. Social network lebih akrab di telinga kita yaitu dengan sebutan sosmed. Jadi aplikasi internet yang memungkinkan kita sebagai pengguna dapat saling terhubung, berinteraksi, dan saling berbagi informasi. Itu yang disebut dengan social network. Jadi dia adalah aplikasi internet juga. Ada banyak macam social network ini. Yang pertama mungkin yang kita sering gunakan adalah Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, mungkin ya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari social network. Dan yang terakhir itu adalah search engine. Search engine, mungkin pernah kalian dengar istilah Mbak Google ya. Nah, itu adalah mesin telusur atau mesin pencari yang berguna untuk mencari informasi di internet. Jadi informasi apapun yang ingin kita cari, kita cukup menggunakan yang namanya search engine. Ya, kita bisa menggunakan Mbak Google ya. Kita ketik, maka akan muncul yang kita inginkan. Mesin pencari memuat basis data yang memuat semua konten di internet. Jadi apapun yang kita cari, maka dia akan menampilkan. Ada banyak macam sih yang namanya search engine ini. Mulai dari Google, Yahoo, Baidu, dan Bing ya. Tapi yang paling orang sering gunakan yakni adalah Google. Nah, saudaraku sekalian, itulah materi yang bisa Ustadz sampaikan tentang aplikasi dan layanan internet. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Dan apabila Anda yang ingin bertanya, boleh bertanya via WhatsApp Ustadz ataupun langsung nelpon. Dan untuk mengukur sebatas mana pemahaman Anda sekalian, nanti Ustadz akan mengirimkan sebuah form soal dan silakan Anda mengerjakannya ya. Jadi itu aja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.